Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, eee, kuliah online mata kuliah MKB 1 kelas, apa ini, ya korupsi dan agribisnis ya. Materi hari ini tentang regresi variabel dummy ya. Variabel dummy secara istilah itu dummy itu adalah variabel buatan. Kenapa harus dibuat? Nanti dijelasin di slide berikut ini. Oke, langsung aja saya tampilkan materinya. Mana ini? Oke. Ya, analisis regresi linear variabel dummy dengan model regresi. Jadi sebenarnya regresi linear variabel dummy ini sama, perbedaannya cuman nanti untuk variabel independennya itu ya, variabel independennya ini adalah variabel kualitatif. Sedangkan analisis regresi itu datanya harus ini kuantitatif seperti itu. Sehingga karena variabel kualitatif maka harus dikuantitatifkan dengan tadi dibuat variabel buatan atau variabel dummy tersebut. Nah, di sini kalau di dalam persamaan ini adalah dummy, ini adalah dummy, ini dummy. Ya, yang ada D besar itu adalah dummy. Sedangkan X1, X2 ya, X21 ini, yaitu adalah variabel independen di mana datanya itu berupa data kuantitatif seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwasanya analisis regresi linear variabel dummy ini merupakan analisis regresi di mana data dari variabel independennya tersebut merupakan data kualitatif. Karena analisis regresi tidak menerima data kualitatif, maka harus dikuantitatifkan sehingga variabel yang dikuantitatifkan tersebut disebut variabel dummy seperti itu. Oke, lanjut. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif sebagaimana tadi saya jelaskan. Misalnya jenis kelamin ya, jenis kelamin itu variabel kualitatif. Kemudian ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, perbedaan situasi dan lain sebagainya. Karena pada kenyataannya, sebuah variabel dependen itu tidak hanya dipengaruhi oleh variabel yang selalu kuantitatif saja. Sebagaimana contoh berikut ini, ya. Besarnya konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan saja, juga jumlah anggota keluarga saja, yang dimana pendapatan dan juga jumlah anggota keluarga ini merupakan variabel rasio, ya, atau variabel kuantitatif. Tapi juga di sini dipengaruhi oleh jenis kelamin, di mana jenis kelamin ini, berupa variabel kualitatif dan datanya data nominal ya, data nominal. Kemudian juga selain jenis kelamin dipengaruhi oleh gaya hidup ya, dan variabel kualitatif lainnya, seperti itu. Jadi jenis kelamin itu ternyata juga mempengaruhi, variabel konsumsi, seperti itu. Misalnya nih perempuan itu biasanya lebih banyak, pengeluaran konsumsinya gitu ya, seumpama gitu. Karena apa? Dia, membeli kosmetik, membeli apa, hand body-nya beda sendiri, kemudian pensil alisnya beda sendiri, masih belanja kerudung dan lain sebagainya. Kalau laki-laki mah cuman paling minyak rambut, kemudian ya bedaan gitu, tapi nggak selengkap atau sebanyak, konsumsi perempuan misalnya, itu kalau jenis kelamin. Kemudian juga gaya hidup.
Ya, gaya hidup yang seperti apa juga mempengaruhi konsumsi. Nah, jenis kelamin dan gaya hidup ini merupakan variabel kualitatif kan, seperti itu. Tapi di sini nanti mau dianalisis regresi sehingga harus dikuantitatifkan. Variabel kualitatif tersebut harus dikuantitatifkan. Nah, variabel dummy sama dengan atau datanya bersifat kategori yang diduga mempunyai pengaruh di dalam penelitian kita. Ya, ya tadi sebagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwa jenis kelamin itu datanya bersifat kategori, tapi dia berpengaruh gitu ya. Tidak bisa dipungkiri dia juga mempunyai pengaruh. Kemudian variabel dummy sering disebut juga variabel boneka. Maaf ini kurang A-nya, boneka, kualitatif, kategori dan lain-lain. Itu. Jadi intinya di sini bahwasanya, variabel kualitatif itu tidak bisa dipungkiri juga mempengaruhi ya, mempengaruhi, variabel dependen, seperti itu. Nah, kalau kita ingin mencari pengaruh dari variabel kualitatif tersebut, harus dikuantitatifkan dulu, sehingga variabel yang dikuantitatifkan itu berubah menjadi variabel dummy. Kemudian perbedaan dengan regresi biasa hanya membahas analisis terhadap kuantitatif saja, sedangkan, regresi variabel dummy ini membahas analisis terhadap variabel kuantitatif dan juga variabel kualitatif, seperti itu. Jadi tidak hanya kua kuanti saja gitu ya kalau regresi, tapi juga kuali. Sebagaimana tadi di awal ya, ini ya, ini kuanti, yang X2 ini kuanti, yang ini tuh, dijadikan dummy karena dia variabel kualitatif, gitu. Oke, selanjutnya variabel dummy hanya mempunyai 2 nilai. Jadi nanti diingat bahwasanya variabel dummy hanya mempunyai 2 nilai saja, yaitu 1 dan 0, ya. Jadi kalau kategori, ke-1 nilainya 1, berarti kategori yang lain itu nilainya pasti 0, harus 0 gitu ya. Serta diberi simbol D. Dummy memiliki nilai 1 ya, atau D sama dengan 1 untuk salah satu kategori dan 0 atau D sama dengan 0 untuk kategori yang lain. Atau, nanti kalau kita mau menentukan mana nih, kategori mana nih yang nilainya 1, itu untuk nilai 1 itu untuk kategori yang dapat perlakuan, sedangkan 0 itu kategori yang tidak mendapatkan perlakuan. Atau ya, untuk, yang bernilai 1 dan yang bernilai 1 ini adalah, variabel yang, apa namanya, yang secara teoritis dia itu mempunyai pengaruh, seperti itu. Misal di sini D sama dengan 1, sama di sini yang secara teoritis mempunyai pengaruh atau yang mendapatkan perlakuan itu laki-laki, kulit putih misalnya misalnya ini tentang penelitian mengenai jenis kulit misalnya. Ya kulit putih, ada kulit, gelap misalnya atau kulit berwarna. Nah, yang kulit putih satu, sedangkan kulit yang lainnya itu, jenis kulit yang lain maksudnya itu otomatis 0, seperti itu. Sedangkan di sini yang untuk sarjana, misalnya di sini tentang tingkat tingkat pendidikan, kalau sarjana sudah dikasih nilai 1, berarti tingkat pendidikan yang lainnya, baik itu SD, SMP, SMA, itu otomatis 0, seperti itu. Itu ya. Nah, jika variabel kualitatifnya terdiri lebih dari 2 kategori bagaimana? Sedangkan tadi cuman ada 1 dan 0 saja. Otomatis kalau yang satunya kategori ke-1 sudah nilainya 1, kategori kedua harusnya 0. Nah, ini kalau lebih dari 2 kategori bagaimana? Nah, caranya jumlah variabel dummy yang dibentuk harus sebanyak K-1. Jadi nanti kita membentuk variabel dummy ya di dalam, data kita, tabulasinya, di mana K adalah banyaknya kategori variabel. Misalnya, variabel jenis pekerjaan di sini ada 3 kategori ya. Kategori pertama adalah pekerja kasar misalnya. Kemudian yang kedua setengah terampil, yang ketiga pekerja terampil. Maka dapat dibentuk ya 2 variabel dummy. Dari mana 2 variabel dummy? Karena kan tadi
K-1 sama dengan 2 seperti itu. Maka dibentuk dua variabel dummy. Nah, kemungkinan atau alternatifnya, variabel dummy yang 2 tadi itu DK1 ya, atau variabel dummy alternatif 1 sama dengan 1 jika pekerja kasar. Otomatis yang lainnya itu sama dengan 0, baik itu pekerja terampil atau setengah terampil itu sama dengan 0. Sedangkan yang DK2 itu misalnya kita pilih yang sama dengan 1 adalah jika pekerja setengah terampil. Otomatis yang, pekerja kasar dan juga, pekerja kasar dan pekerja setengah terampil otomatis jadi 0. Ya, langsung kita ke contoh aja biar tidak bingung. Kita kasih contoh dulu. Nah, ini contoh kasus bagaimana pengaruh variabel gender sebagai X1 dengan skala nominal. Jadi variabel gender itu adalah variabel kualitatif kan, skala datanya skala nominal. Pendidikan sebagai X2 juga skalanya skala nominal, lebih tepatnya sih, bukan nominal, tapi kalau pendidikan tuh biasanya ordinal ya, tapi nggak apa-apa lah, karena nih kategori ya kita sebut nominal aja. Kalau di itu nanti juga nominal. Dan usia sebagai X3 dengan skala rasio terhadap gaji. Ya, X3 itu skalanya rasio, ya. Atau usia itu skalanya rasio, karena mana mungkin usia itu datanya, nominal. Usia kan ya kalau enggak, umur 25, 30, 35, 40 itu data tersebut kan data, skalanya rasio, seperti itu. Nah, ini ada 3 variabel independen, yang pertama itu gender, pendidikan, kemudian, usia. Variabel independennya apa? Yaitu gaji. Jadi di sini tuh kita ingin melihat, pengaruh dari jenis kelamin ya, apakah jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan itu berbeda gajinya? Biasanya kan kalau di pabrik-pabrik itu kan memang kenyataannya kan berbeda. Biasanya laki-laki karena dia itu lebih berat gitu ya pekerjaannya, biasanya gajinya lebih besar. Tapi kita ingin meneliti di sini ya. Kemudian pendidikan, ya pada kenyataannya juga berbeda kan, pendidikan S1, S2, S3, atau SMA, SMP itu pasti ada perbedaan terhadap gaji. Atau usia ya, usia. Nah, di sini kita, variabel regresi berganda ya. Jadi variabel independennya itu lebih dari satu variabel, seperti itu. Nah, yang skalanya nominal tadi, yaitu variabelnya gender dan variabel pendidikan. Kemudian yang gender ada kategori wanita dan pria, kemudian yang pendidikan itu ada SMA, ada sarjana, ya dalam penelitian ini. Saya ambil satu dulu, yaitu gender dulu ya, saya ambil contoh sederhana dulu. Bagaimana pengaruh gender terhadap, gaji ya, supaya nanti untuk menganalisis ketiganya ini tidak bingung. Jadi saya kasih contoh dulu satu, ya, satu variabel bebas dulu yaitu gender. Nah, tadi kan, variabel dummy itu adalah variabel buatan. Di sini gender itu adalah variabel kualitatif yang harus dikuantitatifkan sehingga harus dibuat variabel dummy-nya. Nah, untuk, gender itu sendiri kan dia mempunyai 2 kategori, yaitu kategori pertama laki-laki dan yang kedua adalah perempuan. Sehingga K-1-nya, K-1 sama dengan 1 atau 2 karena tadi kategorinya cuma 2 ya, kurangi 1 sama dengan 1 kan, seperti itu. Sehingga kolom di sini yang harus dibuat itu hanya 1 kolom saja. Di mana kalau nanti respondennya itu adalah laki-laki, tinggal ditulis 1 gitu. Kenapa 1 Bu? Ya tergantung kita sebagai peneliti gitu ya, tergantung kita sebagai peneliti. Kalau misalnya mau yang perempuan yang 1 ya monggo gitu, sama aja. Tapi di sini dalam penelitian ini yang dianggap atau yang menjadi perlakuan di sini itu adalah laki-laki. Sehingga yang berjenis kelamin laki-laki yang diberikan dummy sama dengan 1.
Sehingga yang, berjenis kelamin perempuan misalnya yang seperti nomor 2, nomor 3 ya, seperti nomor 2 dan 3 ini dia perempuan sehingga harus diberi nilai 0 seperti itu. Ya, jadi yang 1 itu laki-laki, yang 0 itu untuk yang perempuan. Penentuannya 1 dan 0 ini, ya 1 laki-laki, 0 perempuan, itu, tergantung kita, seperti itu. Yang mana nih yang mau kita beri perlakuan? Kalau yang mau diberi perlakuan itu laki-laki yang lebih dominan misalnya, ya kasih 1 gitu. Kemudian yang lainnya, yang perempuan berarti yang dapat nilai 0 seperti itu. Sampai sini paham? Paham insyaallah. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah, output dari analisis regresi variabel dummy tersebut. Sebenarnya sama persis ya cara analyze-nya, cara menganalisisnya sama persis, cara ngerunnya itu sama persis dengan, yang kemarin saya sudah menjelaskan di kelas tentang variabel regresi, analisis regresi maksud saya, ya. Caranya sama yaitu analyze ya, kalau di mana tuh, di praktikum di modul ada sudah, analyze kemudian, kalian pilih regresi ya, regresi terus cari yang linier ya, analyze regresi linier ya. Udah itu aja. Nah, untuk asumsi klasiknya juga sama caranya, persis ya untuk mencari asumsi klasik, persis sama caranya. Sehingga kalau sudah kita run atau sudah kita, ini di SPSS-nya, ngeles di SPSS, kemudian nanti akan, keluar output-nya seperti ini, gitu. Cara interpretasinya juga sama, ya. Untuk R ini kan koefisien korelasi, ya. Kemudian R square ini apa ini, koefisien determinan ya. Koefisien determinan ini ya, interpretasinya, bahwa berapa besar variasi variabel X tersebut bisa mempengaruhi variabel, Y, seperti itu. Ya. Kemarin sudah saya ini, jelaskan mengenai R. Kemudian untuk yang, ini tabel ANOVA juga sama persis melihat nilai F-nya. Kalau tersedia F tabel, nanti F itu ini dibandingkan dengan F tabel, kemudian yang signifikan juga, dibandingkan dengan 0,05 ya, biasanya pakai 0,05. Dilihat dari signifikansinya di sini bahwa nilai sig lebih kecil dari 0,05 sehingga secara bersama-sama, kebetulan di sini cuma satu ya, contohnya cuma satu variabel bebas aja, dia itu, berpengaruh secara signifikan. Sedangkan untuk yang dilihat dari nilai T-nya, t-test-nya, itu sama juga signifikan ya, signifikan juga. Sehingga, eee, apa namanya, bisa kita estimasi sudah signifikan tadi bahwasanya gender itu, jenis kelamin karyawan itu mempengaruhi besarnya gaji. Kemudian ini konstantanya 188,286, kemudian, koefisien B-nya, eee, itu 25,464, seperti itu. Nah, selanjutnya kita melakukan, ini ya, untuk persamaan regresinya sudah kita buat. Gaji sama dengan ini alfanya, ya, konstantanya di sini Bx1, seperti itu. Alfanya atau konstantanya 188,286 ditambah 25,464, kali gender. Ini adalah model regresinya. Oke, langsung selanjutnya. Estimasi modelnya, jadi kita bisa mengestimasi
bisa mencari tahu ya gaji wanita dan pria itu seberapa besar sih dalam perusahaan ini. Kan tadi kita, ingin melihat pengaruh gaji ya, kok pengaruh gaji, pengaruh jenis kelamin ya, pria, apakah pria dan wanita itu, berpengaruh terhadap besarnya gaji. Kalau dilihat dari signifikansinya berpengaruh secara signifikan. Oke, kita pengen melihat nih, gaji wanita berapa besar gitu ya. Caranya tadi, dari persamaan regresi tadi, karena di sini wanita itu tadi dikasih nol ya, daminya dikasih nol, kan yang dami wanita itu, dami, wanita sama dengan nol, sedangkan dami yang laki-laki sama dengan satu. Sehingga yang dimasukkan di sini kalau kita mau mencari, gaji wanita ya, ini adalah nol. Sehingga gaji wanita sebesar 188.286 per bulan, ya, itu gaji wanita. Sedangkan gaji prianya berapa? Gaji pria 188,286 ya, ditambah 25,464 kali satu. Kenapa satu? Ya tadi, kalau laki-laki itu kan nilainya satu, ya berarti kita kalikan dengan koefisiennya, sehingga nilainya 213,750 per bulan. Ini rata-rata ya. Jadi rata-rata gaji wanita per bulannya 180,286 karena tadi yang wanita kan banyak, tidak cuma satu. Jadi rata-ratanya itu 180,286. Sedangkan rata-rata gaji pria per bulannya 213,750 per bulan. Ya, berdasarkan gender ternyata gaji yang diterima karyawan wanita dan pria berbeda. Tadi ya, karena signifikan tadi. Karyawan pria menerima gaji lebih banyak dibandingkan karyawan wanita. Yang membuat lebih banyak apanya? Karena nilai koefisiennya ini, nilai koefisien dari regresinya sebesar 25,464 menunjukkan bahwa pria menerima gaji lebih banyak ya. Lebih banyak berapa? 25,464 per bulan dibandingkan karyawan wanita, seperti itu. Jadi koefisiennya ini yang mempengaruhi perbedaan. Oke. Selanjutnya, oke, ini tadi yang saya contohkan itu cuman satu variabel bebas yaitu gender. Sedangkan dalam penelitian itu tadi kan ada 3 variabel bebas yaitu gender, kemudian pendidikan, juga usia. Untuk yang gender tadi sudah ya, dummy yang gender. Dummy yang kedua tadi yang memiliki skala nominal itu, eh ini ya, saya tampilkan lagi, takut lupa, ini, yang memiliki skala nominal itu pendidikan, seperti itu. Oke, pendidikan dalam hal ini, dalam penelitian ini, itu yang dimasukkan tingkat pendidikan SMP, SMA, dan S1. Sehingga kategorinya di sini untuk pendidikan memiliki 3 kategori. Kategori pertama apa? Kategori pertama itu SMP, kategori kedua itu SMA, kategori yang ketiga itu S1. Sehingga untuk menentukan berapa variabel daminya, ya berarti K-1. K-1 berarti di sini K-nya kan tadi 3, punya 3 kategori pendidikan, dikurangi 1 sama dengan 2, berarti kita harus membuat 2 variabel dummy, yang ini yang pertama, ini yang kedua, seperti itu. Untuk yang, dummy yang pertama, dummy pendidikan yang pertama ini yang bernilai 1 ya, yang bernilai 1 itu adalah yang memiliki tingkat pendidikan S1. Sedangkan yang lainnya non S1 ya, entah itu SMP maupun SMA berarti dummy-nya sama dengan 0 ya. Non S1 itu dummy-nya sama dengan 0, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya yang di sini yang, responden pertama itu ya, dia itu laki-laki, kemudian, di kuesionernya itu dia ngisi,
tingkat pendidikannya S1, berarti nanti di kolom ini, dalam tabel ini kita kasih angka 1 karena dia tingkat pendidikannya S1. Sedangkan yang, responden kedua, kalau dia perempuan, ya berarti kita kasih nilai 0, seperti itu. Karena dia astagfirullahaladzim, mohon maaf, ini tingkat pendidikan ya, berarti non S1. Non S1 itu misalnya SMA, seperti itu. Untuk yang 3, responden ketiga, itu dia misalnya, non S1, entah itu SMP atau SMA, yang di dalam kuesionernya tetap kita kasih 0 dan seterusnya. Yang keempat, dia berarti, kalau S1 dia kasih, angka 1, seperti itu. Untuk kolom yang ini, karena untuk angka 1 itu diperuntukkan untuk yang berpendidikan S1, sedangkan yang lainnya itu otomatis 0, seperti itu. Oke, variabel dummy yang kedua, karena tadi, variabel bentukan itu ada 2 ya, berarti ini yang kedua. Nah, ini kita tentukan lagi, yang mendapatkan dummy sama dengan 1 itu yang tingkat pendidikannya itu SMA. SMA, berarti yang non SMA itu harus 0, berarti yang D sama dengan, 0 itu yang non SMA, seperti itu. Atau S1 atau yang SMP itu nanti dummy-nya sama dengan 0. Oke, selanjutnya untuk usia juga ini tidak usah dibuat variabel dummy karena dia itu sudah kuantitatif ya, datanya sudah kuantitatif atau data rasio, maka dia tidak usah diotak-atik sesuai dengan data hasil pengamatannya. Seperti itu. Jadi untuk yang pendidikan itu dummy-nya ada 2 tadi, D pendidikan 1 atau dummy pendidikan 2. Untuk yang ini, untuk yang 1 ini itu S1 ya, yang diberi nilai 1. Sedangkan yang ini, yang SMA yang diberi nilai 1, sedangkan yang lainnya itu harus 0. Misalnya di sini saya contohkan, yang, responden nomor 8 ini, berarti dia itu, tingkat pendidikannya SMP karena dia juga bukan S1 ya, di sini dia kasih 0, juga di sini juga kasih 0, berarti juga bukan SMA gitu. Jadi kita bisa katakan dia itu adalah SMP, seperti itu. Nah, untuk analisisnya sama, ngeran jadi SMS-nya persis sama dengan yang sebelumnya, untuk uji asumsi klasiknya juga sama dengan sebelumnya, sehingga di sini kita bisa, membaca hasil, hasil outputnya ini ya, ini untuk membaca koefisien determinasi ya, seberapa besar pengaruh dari variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya. Kemudian ini kalau kita mau melihat pengaruh secara simultan, ini juga kalau melihat pengaruh secara parsial. Nah, kita lihat di sini signifikasinya ini berpengaruh secara signifikan. Kemudian yang ini yang signifikan cuman yang tingkat pendidikan yang dummy 1 ya, yang ini. Yang di bawah 5% atau 0,05 ya. Sehingga yang berpengaruh signifikan itu cuman dummy tingkat pendidikan yang pertama. Tadi yang nilai 1 itu S1. Oke. Nah, ini persamaan regresinya sama juga dengan yang tadi, ini adalah konstantanya, ini koefisien untuk gender, ini koefisien untuk dummy pendidikan yang satu, yang pertama tadi ya, dummy yang pertama. Terus karena tadi yang memiliki
angka 1 itu S1, jadi saya langsung kasih, S1 ya, X3-nya itu saya langsung kasih S1, kemudian di sini, X3, X2 maksud saya, X3-nya di sini saya kasih SMA karena yang memiliki, DAMI sama dengan 1 itu adalah tingkat pendidikan yang SMA. Seperti itu. Terus ini kita bisa mencari tahu besarnya gaji. Kita bisa mencari tahu besarnya gaji yang S1 ya, besarnya gaji yang S1 karena di sini yang apa tadi? Yang berpengaruh signifikan itu cuman yang S1 aja seperti itu. Sehingga untuk gaji S1 besarnya 280.000,84 847 ya, ditambah 0,43 usia. Yang non S1 berarti kalau kita mau mencari yang non S1 ini SMA ya. Yang SMA berarti yang S1-nya harus dikalikan 0. Ini harus dikalikan 0 karena kita mau mencari yang non S1 atau yang SMA tadi, berarti harus dikalikan 0, ini sudah 0, kemudian tinggal dijumlahkan. Ya. Seumpama kita mau cari yang SMP, berarti yang harus dikalikan 0, ini juga dikalikan 0. Sehingga yang ada cuman ini aja. 163,445 ditambah 14,595 kali gender ditambah 0,432 kali usia. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di Edmodo ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, kalau nanti ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tulis di Edmodo, nanti akan saya baca, nanti akan saya jawab. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.